Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena berkat rahmatnya saya dapat menyelesaikan tugas ini tepat pada waktunya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan proposal penelitian yang telah saya susun, di mana ini merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Penelitian MPI Kuantitatif semester 5. Tugas ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Metodologi Penelitian, di mana dosen pengampuhnya adalah Ibu Haja Nursaini SAG MPD. Baik, sebelumnya saya dari Kampus Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Saya atas nama Asmayanti dari kelas MPI 5C. Oke, langsung saja. Adapun judul dari penelitian atau proposal penelitian saya adalah pengaruh partisipasi orang tua siswa terhadap peningkatan prestasi belajar siswa SMK Niko Jaya Palopo di masa pandemi COVID-19. Oke. Pada slide ketiga, kita membahas tentang latar belakang dari penelitian ini. Jadi, hal yang melatar belakangi atau menjadi alasan saya mengangkat judul ini adalah yang pertama, saat ini dunia telah dilanda bencana non-alam yakni COVID-19 yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan termasuk pendidikan. Nah, keputusan pemerintah khususnya dari 4 menteri terkait pelaksanaan proses pembelajaran itu terbagi menjadi 2 macam, yakni proses pembelajaran secara tatap muka dan secara online sesuai dengan letak dari sekolah itu atau daerah dari sekolah itu. Nah, adapun untuk sekolah yang bisa melaksanakan tatap muka itu hanya sekolah yang terletak di daerah yang berstatus zona hijau dan zona kuning. Sedangkan bagi daerah yang berstatus zona merah dan orange itu sekolahnya harus melaksanakan proses pembelajaran dari rumah atau daring dalam jaringan atau online. Nah, dengan demikian Kota Palopo saat ini berada di atau berstatus zona merah dan orange. Berada di status zona merah dan orange. Nah, jadi sekolah yang berada di Kota Palopo perlu menerapkan proses pembelajaran jarak jauh atau dari rumah atau dalam jaringan atau online. SMK Niko Jaya salah satunya. Karena SMK Niko Jaya berada di Kota Palopo. Nah, kesuksesan proses pembelajaran itu tidak luput dari partisipasi orang tua siswa itu sendiri. Nah, orang tua siswa memegang peran yang besar dalam membantu anaknya untuk mendorong anaknya mencapai prestasi belajarnya di sekolah. Apalagi di masa pandemi COVID-19 yang dimana siswa belajar dari rumah. Nah,
kondisi saat ini mengharuskan orang tua mengambil partisipasi atau mengambil peran untuk memberikan perhatian, memberikan motivasi, memberikan fasilitas kepada anaknya agar mudah mencapai prestasi belajarnya. Hal itulah yang melatar belakangi saya untuk mengangkat judul ini, yakni pengaruh partisipasi orang tua siswa terhadap peningkatan prestasi belajar siswa SMK Niko Jaya Palopo di masa pandemi COVID-19. Pada penelitian ini saya mengangkat dua rumusan masalah, yakni yang pertama, bagaimana bentuk partisipasi orang tua siswa terhadap peningkatan prestasi belajar siswa SMK Niko Jaya Palopo di masa pandemi COVID-19. Kemudian rumusan masalah yang kedua yaitu, apakah ada pengaruh partisipasi orang tua siswa terhadap peningkatan prestasi belajar siswa SMK Niko Jaya Palopo di masa pandemi COVID-19. Tujuannya ya seperti itu. Yang pertama, bagaimana bentuk partisipasi orang tua siswa terhadap peningkatan prestasi belajar siswa SMK Niko Jaya Palopo di masa pandemi COVID-19. Dan tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh partisipasi orang tua siswa terhadap peningkatan prestasi belajar siswa di SMK Niko Jaya Palopo di masa pandemi COVID-19. Kita masuk ke pembahasan bagian B, yaitu mengenai kajian teori. Yang pertama yaitu penelitian terdahulu yang relevan. Sebelumnya terdapat penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan penelitian yang saya angkat. Yang pertama yaitu dari Ghaffar dalam bentuk skripsi yang berjudul Hubungan Partisipasi Orang Tua dengan Mutu Pendidikan di MA DDI Nursalam Lasa-Lasa, Kecamatan Botolompengan, Kabupaten Goa. Kemudian penelitian yang kedua yaitu dari Zulkifli dalam bentuk skripsi yang berjudul Kerjasama Sekolah dan Orang Tua dalam Menumbuhkan Karakter Siswa di SDN Lamboro, Agan, Aceh Besar. Kedua penelitian ini memiliki objek kajian yang sama, yakni menempatkan orang tua sebagai sumbangsih atau pihak yang berpengaruh kuat terhadap bagaimana pencapaian anaknya di sekolah, baik itu karakternya maupun prestasinya. Pada penelitian yang saya angkat berfokus pada bagaimana partisipasi orang tua itu terhadap peningkatan prestasi belajar siswa di sekolah. Poin yang kedua yaitu mengenai landasan teori. Tentunya di sini membahas dua. Yang pertama partisipasi orang tua siswa dan yang kedua yaitu prestasi belajar siswa. Partisipasi orang tua siswa berasal dari kata partisipasi, di mana partisipasi itu adalah upaya mengambil andil atau perihal turut atau ikut serta terhadap suatu kegiatan. Sehingga partisipasi orang tua siswa adalah upaya yang dilakukan orang tua siswa untuk ikut serta dalam kegiatan siswa. Kemudian prestasi belajar siswa. Prestasi belajar siswa itu adalah hasil tertinggi yang diperoleh siswa dari proses belajar yang telah dia lalui. Sehingga
partisipasi orang tua siswa terhadap peningkatan prestasi siswa adalah upaya yang dilakukan orang tua siswa, baik itu berupa pemberian motivasi, pemberian fasilitas, dan lain sebagainya, terhadap pencapaian hasil belajar siswa, pencapaian hasil tertinggi dari proses belajar yang dilakukan oleh siswa. Selanjutnya yaitu mengenai kerangka berpikir. Nah, pada penelitian ini jelas bahwa kerangka berpikir yang saya gunakan tentunya diawali dari permasalahan umum, yaitu pandemi COVID-19. Di masa pandemi COVID-19 itu mengakibatkan orang tua siswa perlu menambah partisipasinya dalam kegiatan belajar siswa itu. Dalam penelitian ini ada dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y, di mana variabel X-nya itu atau yang mempengaruhi itu adalah partisipasi orang tua siswa, dan variabel Y-nya itu adalah prestasi belajar siswa. Jadi dimulai dari partisipasi orang tua siswa, di mana terbagi menjadi dua, yaitu partisipasi dalam bentuk fisik dan partisipasi dalam bentuk non-fisik. Partisipasi dalam bentuk fisik itu di penelitian ini saya bagi menjadi dua, yaitu penyediaan fasilitas dan tempat belajar bagi siswa, dan yang kedua yaitu penyediaan media informasi. Selanjutnya partisipasi non-fisik itu saya bagi juga menjadi dua, yaitu pemberian bimbingan dan arahan, serta yang kedua yaitu pemberian perhatian. Keempat aspek dari partisipasi orang tua siswa ini akan berpengaruh atau mengambil pengaruh terhadap prestasi belajar siswa SMK Niko Jaya Panopo. Baik, kita beralih ke slide berikutnya yang membahas tentang hipotesis. Ada dua hipotesis, yaitu hipotesis deskriptif dan hipotesis statistik, di mana hipotesis deskriptif adalah asumsi-asumsi dan paparan saya ulangi, hipotesis deskriptif yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara partisipasi orang tua siswa terhadap peningkatan prestasi belajar siswa SMK Niko Jaya Palopo di masa pandemi COVID-19. Nah, sedangkan hipotesis statistik yaitu HO, di mana R tidak sama dengan 0, kemudian HA di mana R sama dengan 0. R adalah regresi. HO adalah partisipasi orang tua siswa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan prestasi belajar siswa. Sedangkan HA adalah partisipasi orang tua siswa berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan prestasi belajar siswa. Oke, kita beralih ke slide berikutnya yang membahas tentang metode penelitian, di mana pada pembahasan ini ada 8 poin. Yang pertama membahas tentang jenis penelitian, kedua lokasi penelitian, kemudian definisi operasional variabel, kemudian populasi dan sampel,
Selanjutnya teknik pengumpulan data, terus instrumen penelitian, selanjutnya uji validitas dan reliabilitas, dan terakhir teknik analisis data. Oke. Poin yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, di mana penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara cepat dan tepat mengenai pengaruh partisipasi orang tua siswa terhadap prestasi belajar siswa SMK Niko Jaya Palopo di masa pandemi COVID-19. Nah, menurut Sugiono menjelaskan bahwa metode penelitian kuantitatif ini merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan. Selanjutnya, lokasi dan waktu penelitian. Jadi sesuai dengan judul yang saya angkat, lokasi penelitian ini bertempatkan di SMK Niko Jaya Palopo, di mana SMK Niko Jaya ini terletak di Jalan Lembu, Balandai, Kota Palopo. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Variabel dalam penelitian ini ada dua, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independennya atau variabel X-nya yaitu partisipasi orang tua siswa, sedangkan variabel dependennya yaitu prestasi belajar siswa. Partisipasi orang tua siswa adalah keterlibatan orang tua menggunakan segala kemampuan mereka. Partisipasi orang tua siswa ini dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi fisik yang berupa pemberian sarana dan prasarana atau media pembelajaran dan penyediaan media informasi. Kemudian partisipasi non fisik yaitu berupa pemberian bimbingan dan arahan serta memberikan perhatian. Nah, selanjutnya variabel dependennya atau variabel yang terikat atau variabel Y, yaitu prestasi belajar siswa, di mana prestasi belajar siswa adalah hasil tertinggi yang diperoleh siswa dari usaha belajar yang dilakukannya. Dalam penelitian ini, prestasi belajar siswa itu saya mengambil 3 cakupan, yaitu dari aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Oke, selanjutnya populasi dan sampel. Nah, populasi itu adalah keseluruhan objek penelitian, sedangkan sampel itu sebagian dari populasi. Nah, populasi pada penelitian ini adalah siswa-siswi SMK Niko Jaya Palopo, di mana jumlah siswa-siswi SMK Niko Jaya Palopo keseluruhannya yaitu 23 siswa, di mana kelas 10-nya 1 orang, kelas 11-nya 6 orang, dan kelas 12 itu ada 16 orang, jadi totalnya 23 siswa. Kemudian sampelnya itu sebagian dari populasi. Karena populasinya jumlahnya sedikit, jadi di sampel penelitian ini mengambil seluruh dari populasi, itu 23 orang. Nah, selanjutnya teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu menggunakan angket dalam bentuk kuesioner atau pertanyaan. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada audiens untuk dijawab. Selanjutnya instrumen penelitian. Jadi karena
teknik penelitiannya saya menggunakan angket. Jadi instrumennya yaitu angket dalam bentuk kuesioner atau pertanyaan yang disusun untuk memenuhi keperluan penelitian. Oke, poin selanjutnya yaitu uji validitas dan reliabilitas instrumen. Yang pertama, uji validitas. Nah, uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui tingkat-tingkat kevalidan dan kesahihan dari instrumen yang digunakan. Di mana untuk instrumen yang saya gunakan, saya menggunakan rumus product moment untuk menguji validitas instrumen. Kemudian uji reliabilitas instrumen, yaitu uji ini dilakukan untuk menunjukkan apakah suatu instrumen yang digunakan untuk memperoleh informasi dapat dipercaya untuk mengungkap informasi di lapangan sebagai alat pengukuran data. Nah, untuk menguji reliabilitas instrumen, saya menggunakan rumus Alpha-Cronbach. Nah, selanjutnya poin yang ke-8 yaitu teknik analisis data. Nah, teknik analisis data yang saya gunakan yaitu analisis korelasi. Uji korelasi dimaksud untuk melihat hubungan dari dua hasil pengukuran atau dua variabel yang diteliti. Nah, itulah pemaparan dari saya mengenai proposal penelitian yang saya buat, di mana berjudul yaitu pengaruh partisipasi orang tua siswa terhadap peningkatan prestasi belajar siswa SMK Neko Jaya Palopo di masa pandemi COVID-19. Nah, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Semoga apa yang telah saya jelaskan dapat dipahami. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.